Halo guys, kembali lagi di channel Johan U7. Di sini aku mau bahas tentang pertandingan Beyond 7 tadi malam. Jadi kita akan bahas kemenangan dan kekalahan fighter. Yang pertama, JJMT kalah dari Faktur Roji. Jadi menurut aku kekalahan JJMT ini karena kepercayaan diri dia sendiri yang terlalu berlebihan. Memang di awal ronde dia bisa mendominasi, tapi karena dia memang begitu percaya dirinya sehingga menjadikan dia jadi sepilih sama lawannya. Itu yang menyebabkan ada celah sedikit di ronde kedua, Fakturoji bisa membalikan keadaan. Namun di ronde ketiga, si Jai ini masih belum sadar kalau dia itu udah kalah poin di ronde kedua. Jadi dia merasa masih dirinya yang menang. Sedangkan Fakturoji dia cuma fokus untuk mengincar poin dan hasilnya JJMT kalah dari Fakturoji. Lanjut pertandingan ke Charles Ebu versus Amir Zolfi. Di sini memang kita lihat level Amir Zolfi di atas Charles Ebu. Kenapa? Dia bener-bener lincah, cepat. Jadi cepat masuk, cepat hilang gitu. Memang gila sih. Amir Zolfi benar-benar mendominasi dan memberikan pertunjukan yang serangan bisa cepat masuk dan bisa cepat menghindar dari serangan lawan. Keren. Jadi kekalahan Charles Ebu itu dikarenakan memang level mereka itu jauh berbeda. Charles Ebu belum bisa mengimbangi level dari Amir Zolfi. Aaron Clark versus Azwan. Nah, di pertandingan ini kita bisa lihat ya, walaupun si Azwan ini pernah main di One, kalau aku lihat pertandingan-pertandingan dia sebelumnya itu benar-benar brutal. Pukulan dia itu kita harapkan bisa menang KO, tapi waktu lawan Aaron kayak bukan dia cuy. Kita nggak tahu entah memang dia udah kena mental dari awal atau ada serangan Aaron Clark yang benar-benar telak buat dia itu jadi bingung untuk melanjutkan pertandingan, atau memang ya dia yang kebawa permainan Aaron. Jadi sampai di ronde ke berapa ya, ketiga, itu Aaron melepaskan flying elbow yang buat dahi dari Azwan koyak. Keren sih. Dan aku rasa memang Azwan belum siap lah pada saat itu untuk bertanding melawan Aaron Clark. Sun Gokong versus Inwan. Kalau aku lihat ya, Sun Gokong ini memang udah tahu gimana cara mengalahkan Inwan. Jadi dia datang udah pede dan dia udah punya game plan yang memang udah pasti bisa mendominasi Inwan. Terus dia membuktikan juga omongannya bahwa fight ratusan itu kalau seminggu sekali fight ya sama aja itu sparring, hitungan dia tuh gitu. Kalah, belajar lagi, besok sparring lagi kayak gitu kan. Dan memang Inwan pun datang dengan performa yang buruk. Mungkin ya Inwan belum pelajarin lawannya ini bertandingnya gimana, bermainnya itu gimana. Dia tidak punya game plan khusus untuk melawan Sun Gokong. Dia cuma punya game plan gimana biar dia bisa menang aja, bukan untuk menghadapin seorang lawan yang seperti Sun Gokong gitu. Tapi memang Sun Gokong tampil lebih baik lah. Dan kalau dia pertandingan sebelumnya kan dia itu pengen siksa kan. Jadi kayak lawan yang ngelakuin ini dia kayak pengen ngajarin. Bukan gitu caranya, kayak gini gitu. Kayak dia elbow dibalas juga elbow sama dia gitu kan. Tapi pertandingan ini dia datang memang untuk siap menang. Boy Prata versus Faisal Giru. Aku rasa Faisal Giru ini lebih banyak ngandelin pukulan dia. Mungkin dia ngerasa pukulan dia itu udah keras, tapi pukulan dia itu untuk Boy Prata itu masih geli-geli aja ya kan.
Boy Prata masih nggak merasakan itu ancaman. Kalau pukulan aja Boy Prata rasa itu belum ancaman untuk Boy Prata. Nah, Boy Prata juga punya skill yang jauh di atas Faisal Giru. Dia punya kombinasi yang kreatif, dia punya stamina yang bagus, dia punya mental yang gila juga gitu. Boy Prata membuktikan bahwa level dia itu masih di atas Faisal Giru. Winona versus Emabel. Sumpah, kalau ini aku pikir Emabel itu usianya 15 tahun, Winona 16 tahun. Ternyata usia Emabel 20 tahun. Sumpah aku nggak tahu ya, ini bukan alasan atau apa, tapi kalau memang seandainya kemarin aku tahu Emabel umur 20, aku nggak mungkin lah prediksi Emabel itu 20%, Winona 80%. Serius, aku tahu waktu di pertandingan tuh, Emabel umurnya 20, ya udah pasti menang Emabel lah, aku udah gitu. Nah, tapi kalau di berjalannya pertandingan, menurut aku Winona di awal itu nervous. Nampak dari wajahnya itu nervous, kurang percaya diri. Terus di ronde ketiga dia baru mulai yakin untuk menyerang. Uh, atau memang sebenarnya si Winona ini udah kaget duluan sama pukulannya Emabel. Boom! Ada pukulan overhand yang telak ke wajah Winona. Di situ aku rasa kayaknya Winona kaget ini, tapi jujur aku memang nggak tahu kalau umur Emabel 20 tahun. Asam versus Aman Cowboy. Berjalannya ronde satu, Kakak Sam bisa mendominasi Aman Cowboy. Ronde kedua kayak harusnya Aman Cowboy yang menang. Tapi ada potongan poin untuk Aman Cowboy. Nah, terus hasilnya draw, mereka harus melanjutkan ke ronde keempat. Tapi memang di ronde ketiga si Kakak Sam ini udah stamina-nya udah turun. Nah, di sini aku kaget juga. Aku pikir yang bakal habis napas itu Aman Cowboy. Ternyata Kakak Sam yang habis napas. Kebalik, memang di luar prediksi. Itu mungkin Aman Cowboy, dia setelah pertandingan melawan Werian, dia memang betul-betul mempersiapkan untuk bermain sama Kakak Sam. Dia merasa semua orang udah tahu kalau dia bakalan kalah di napas. Jadi dia bener-bener latihan, terbukti staminanya masih jauh lebih bagus dari Kakak Sam. Jalannya ronde ketiga, si Aman Cowboy masih fit kali. Sedangkan Kakak Sam kita udah lihat dia udah kelelahan. Terus judgment ronde keempat, Kakak Sam udah gak, aku rasa memang udah gak sanggup sih aslinya. Dia bener-bener udah lemes, udah kecapean, udah sesak napas mungkin kan, usia dia udah tua juga itu. Jadi Aman Cowboy di ronde keempat masih fit kali. Cuman ada celah sedikit aja, Aman Cowboy bisa memanfaatkan knee yang telah masuk ke perutnya Kakak Sam, dan Kakak Sam sujud di hadapan Aman Cowboy. Al Mahmud versus Adam Maulana. Kalau kita lihat pertandingan Adam Maulana ini, dia cuman mengandalkan hati yang besar ya kan. Kalau orang-orang bilangnya gitulah, hati yang besar. Ya, tapi Nidal ini membuktikan IQ dia jauh di atas Adam. Sebenarnya Adam juga bilang kalau dia ke Malaysia latihannya itu sama Nidal, sparringnya sama Nidal. Jadi Nidal juga udah tahu nih kemampuan Adam itu sampai mana. Terus kalian bisa lihat Nidal berani main di tengah sama Adam, adu pukul dan berani menahan pukulan dari Adam. Sedangkan waktu Nidal versus Uncle Kong, dia nggak berani ngelakuin itu. Dia cuman masuk keluar gitu aja. 1-2 pukulan terus dia menjauh. Sama Adam enggak, dia berani ngadepin Adam, adu pukul langsung berani. Karena memang dia udah tahu seberapa sih powernya Adam. Nah, terus dia juga bisa membuktikan bahwa levelnya Adam belum bisa untuk mengalahkan Nidal. Dia memang dari awal udah yakin dia pasti menang. Kalau by point udah pasti menang.
Yang bisa membuat dia kalah cuma kalau Nidal bisa tidur di atas ring, nah itu baru dia kalah. Tapi selagi dia tidak KO, Nidal pasti pulang membawa kemenangan. Ya, dia buktikan memang Adam belum mampu ngalahin Nidal. Haris Sofian versus Amarul. Kalau aku lihat ya, Haris Sofian memang bisa mendominasi dari ronde 1. Ronde 2 dia melakukan pelanggaran, poinnya dipotong. Gara-gara poinnya dipotong, Amarul lah yang bisa menang di ronde kedua. Ronde ketiga sebenarnya menurut aku 50-50, tapi masih Amarul karena Haris ada potongan poin juga, itu yang mempengaruhi. Nah, cuman kenapa nggak bisa menang KO? Di sini Haris Sofian itu mungkin jangkauannya terlalu jauh untuk kasih power yang meledak ke Amarul. Kalau nggak terlalu tinggi kan kita bisa kasih pukulan yang telak gitu kan. Ini karena tinggi, jadi pukulannya itu belum bisa bersarang telak di wajahnya Amarul. Si Amarul nggak bisa melepaskan head kick telak juga karena pertahanan dari Haris Sofian yang bagus. Jadi itu intinya, makanya belum ada KO di antara keduanya. Padahal semua prediksi pasti ada KO, pasti ada KO. Kalau nggak Amarul ya Haris pasti KO gitu kan. Tapi memang nggak ada yang KO. Mereka bisa menyelesaikan sampai akhir ronde dan Amarul memenangkan pertandingan. Fahri versus Kabilan. Fahri datang dengan confident yang tinggi. Dia merasa Kabilan pasti bisa dikalahkan lagi, dan dia ngerasa power pukulan dari Kabilan tuh nggak ada yang bisa buat dia KO. Nah, di ronde pertama Fahri membuktikan bahwa dia bisa mendominasi Kabilan. Di ronde kedua Kabilan bisa membalikan keadaan. Jadi ronde kedua Kabilan bisa menang poin di ronde kedua. Ronde ketiga Fahri nggak terima lah kalau misalnya kalah. Dia harus cari poin ini. Nah, di ronde ketiga awalnya Fahri bisa mendominasi. Di pertengahan ronde Kabilan bisa mempersempit jarak dan memancing tangannya Fahri untuk keluar dari defense dan melepaskan strike keras. Tidur Fahri. Di sini memang sudah aku bilang, Kabilan bakal datang menjadi mimpi buruk bagi Fahri. Putra versus Ronald Siahaan. Di sini Putra mendominasi di setiap rondenya. Walaupun di beberapa ronde itu aku pikir kayaknya 50-50 lah itu gitu kan. Cuman di ronde kedua Putra melakukan pelanggaran yang dia melakukan knee ke tututnya si Ronald. Jadi sempat diberhentikan sebentar, ada istirahat 3 menit atau 5 menit gitu ya. Setelah dilanjutkan pertandingan, ronde kedua Putra mendominasi. Mungkin si Ronald juga masih ngerasakan sakit kan. Ronde ketiga, ronde keempat itu selalu memang Putra mendominasi. Walaupun kalau bagi aku masih 50-50, kemungkinan bisa jadi si Putra, bisa jadi si Ronald, tapi 2 juri memilih Putra dan 1 juri memilih Ronald. Kalau penilaian aku ya, si Putra ini memang udah berubah dari pertandingan di Beyond 6, sedangkan Ronald masih ke bawah. Pertandingan dia Beyond 6 itu ya masih sama, di Beyond 7 masih gitu juga, masuk ragu-ragu, serangan dia juga nggak banyak, lebih banyak serangan si Putra. Ronald gitu-gitu aja. Putra bisa membuktikan kalau Ronald masih membawa style yang lama, udah pasti kalah. Nah, sedangkan Ronald masih menganggap style dia memang seperti itu. Dia akan mempertajam kelebihannya dan memperbaiki kekurangannya. Ya kalau kita lihat kekurangannya yang nggak baik-baik kali, jadinya ya kelebihannya juga yang nggak tajam-tajam kali. Sedangkan Putra memperbaiki semuanya dan mengubah strateginya, makanya bisa Putra yang menang. Oke, jadi gitu aja. Itu hanya pandangan aku sebagai penikmat combat sport. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita sama-sama penikmat combat sport.